Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa bersilaturahim pada pagi hari ini dalam kegiatan webinar pelatihan peningkatan wawasan bidang studi kepartaian untuk anggota muda DPD PKS Kabupaten Serang. Kemudian salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan juga kepada kita seluruh umatnya. Pertama-tama kami ucapkan yang terhormat kepada Ustadz Abdul Muhyi selaku Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kabupaten Serang, yang kami hormati pembicara pada pagi hari ini yaitu Ustadz Zainal Mutakin. Kemudian berikutnya yaitu yang kami cintai dan yang kami banggakan seluruh anggota muda ya serta webinar pada pagi hari ini. Baiklah, untuk memulai kegiatan webinar pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dulu dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesi berikutnya yaitu penyampaian tilawatul Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ali Sahbana. Kepada Pak Ali Sahbana, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz sebelumnya. Insyaallah untuk pagi ini saya akan tilawah surat Ar-Ra'd ayat 29 sampai 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Shadaqallahul Azim. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami telah mengutus engkau, wahai Muhammad, kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih, katakanlah dia Rabbku, tidak ada ilah selain dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah,
atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah, maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ali Savana atas penyampaian tilawah pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Ke sesi berikutnya itu sambutan dari Ketua Bidang Kaderisasi pada Ustadz Abdul Muhyi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber Ustadz Zainal, yang saya hormati teman-teman tim BK dari Kabupaten Serang, serta peserta webinar, para anggota muda yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salatu wassalam senantiasa kita limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah ikut menyukseskan dan juga hadir pada acara webinar di semester kedua ini. Ya, dan ini merupakan di semester ini yang perdana kali ya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf kalau nanti pasca sambutan ini saya tidak bisa membersamai sampai selesai. Kebetulan lagi ada acara ya di hari ini, acara DPP ya, untuk wilayah Banten, yaitu sosialisasi konsumsi dasar Partai Keadilan Sejahtera. Rekan-rekan bahagia terkait dengan kiat-kiat menjadi fasilitator yang sukses ya. Mungkin juga akan terangkan apa sih fasilitator itu ya oleh Ustadz Zainal. Ini dalam pengelolaan kaderisasi ini ya, untuk mengelola anggota-anggota ya, ada anggota pelopor, ada penggerak, ada pendukung ya. Kalau pelopor itu yang disebut dengan pembina ya, pembina. Kalau untuk penggerak itu disebut untuk pelopor itu pembimbing, untuk penggerak itu pembina, untuk pendukung itu fasilitator. Jadi mereka yang mengarahkan para anggota-anggota partai itu. Ya. Kalau dilihat dari 3 klaster keanggotaan Partai Keadilan, ya, itu ada pelopor, penggerak, dan pendukung. Terlepas nama itu ya tentu yang berbeda-beda istilahnya namanya juga memang titik tekannya berbeda-beda. Pada intinya bagaimana ini adalah kita pertama adalah bisa merekrut, ya, bisa mengajak kepada orang-orang yang di luar sana supaya terlibat di dalam agenda-agenda atau program-program PKS. Dengan harapan nanti kita punya banyak anggota, ya, berujungnya juga adalah banyak kursi yang kita peroleh. Tentunya ini pasti mempunyai cara-cara tersendiri. Ya. Dan kita juga berupaya saat kita merekrut orang luar, kan macam-macam orang yang penilaian kepada PKS. Ya. Ada yang simpatik, ada yang biasa-biasa saja, ada yang benci, ada yang sangat benci. Ya, sehingga begitu kita jangankan yang melakukan program yang jelek, yang baik saja dianggapnya jelek.
sehingga mereka tidak mau bergabung dengan kita, sehingga PKS sudah 4 kali pemilu, 5 kali pemilu, kok masih di tataran-tataran kelas menengah saja ya, belum kelas tinggi. Ya. Tapi kalau di Banten insya Allah PKS sudah 3 besar ya. Di Kabupaten Serang juga 3 besar. Ya. Tapi kalau untuk nasional belum, ya, belum mencapai 3 besar. Nah ini pasti ada masalah yang harus diperbaiki dan kita juga mencari bagaimana kiatnya untuk merekrut mereka. Nah salah satunya adalah bagi fasilitator, ngajak mereka. Tentunya ngajak mereka kepada PKS, kan kalau awal-awal itu dulu orang enggan masuk ke PKS karena takut diajak ngaji, takut berhenti merokok, takut disuruh hafal Quran, takut kumisnya dikerok, takut jenggotnya panjang, macam-macam kayak gitu ya. Nah, ini juga sebagai bentuk evaluasi juga. Sementara kita harus di era demokrasi kan harus berinteraksi dengan siapapun. Karena dalam demokrasi ukuran menang itu adalah banyak. Ya, dan tidak peduli suara siapa mereka, suara sang kiai sama dengan suara santri, bahkan sama dengan suaranya tukang gembala kambing. Bahkan ya sama dengan suara-suaranya para preman. Nah, maka perlu kita melihat beberapa segmen. Di daerah-daerah lain, di DPD yang lain banyak sekali ya fasilitator itu bertugas, seperti kebetulan kalau fasilitator itu tukang bengkel, jadi diajak itu anak-anak muda. Bahkan ada yang kerjasama dengan Honda, dengan segala macam, dikumpulin. Di anak-anak mudanya itu seneng yang mereka di dunia perbengkelan. Ya, dan dikumpulkan mereka, tidak diajak ngaji, tidak disuruh baca Al-Quran. Ya. Ya, kalaupun dimulai itu udah pakai Bismillah saja. Nah, kemudian mereka kumpul, kemudian bisa ya dikumpulkan dan diarahkan. Untuk ibu-ibu ada komunitas yang senang masak. Jadi bukan diajak ngaji, diajak masak. Siapa sih ibu-ibu yang tidak suka masak? Ada di komunitas senam, ada di komunitas-komunitas yang lain. Nah inilah peran nanti bagi para fasilitas. Dan bagaimana sih supaya baik. Nah nanti insya Allah kita akan mendengarkan dari narasumber kita, Ustaz Zainal. Baik, saya rasa itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kontribusi, partisipasi, dan juga kami berharap mengikuti acara ini dengan seksama. Itu yang bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Muhyi atas sambutan yang telah disampaikan. Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian profil ya dari pembicara. Baik, saya bacakan dulu ya untuk profil pembicara pada pagi hari ini. Beliau bernama Ustadz Zainal Muttaqin, SPDI. Beliau menulis buku ya dengan judul buku Romansa Penjara Suci. Penerbitnya Pena Nusantara 2020. Moto hidup beliau yaitu hidup mulia dan mati syahid. Beliau tinggal di Kampung Kadomas, Desa Cinangka, RT 01 RW 4. Beliau lahir di Pemalang 2 Juni 1969. Nomor kontak beliau 0877 8089 5788. Ataupun mungkin kalau misalkan ada bapak-bapak yang ingin join di medsos beliau, bisa follow di Facebook dengan nama Zainal Saika Afika, atau di Instagram ya dengan nama Zainal Muttaqin. Kemudian pendidikan beliau SD dan SMP di Sekolah Muhammadiyah Comal, kemudian lanjut SMA-nya di SMA 1 Comal, kemudian lulus di Klat AUP di Jakarta dan lulus di Staisa Jakarta. Boleh ke scroll ke bawah lagi. Baik, mungkin demikian ya, mungkin untuk profil dari beliau. Jadi nanti jika ada yang ingin join ataupun koneksi dengan beliau bisa melalui WhatsApp-nya ya.
Baik, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Muttaqin dengan tema pada pagi hari ini, yaitu kiat-kiat sukses menjadi fasilitator. Pada Ustaz Zainal Muttaqin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa qala ta'ala aidan Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati dan kita banggakan, kita muliakan Ustadz Muhyi dan juga jajaran kaderisasi, pembawa acara serta seluruh peserta, dan semoga kita semua dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa sangat berbahagia di pagi hari ini bisa menemani Bapak Ibu sekalian, atau mungkin saya kira masih muda-muda ya sebagiannya, saudara-saudara sekalian, para anggota PKS ya, kalau tidak salah ini kan untuk jenjang muda ya. Ya, ini jenjangnya muda, bagian dari berarti kelompok anggota penggerak. Saya merasa terhormat juga diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi yang dengan judul kiat-kiat menjadi fasilitator. Langsung saja, karena ini mungkin juga waktunya mepet dan saya dan Ustadz Muhyi juga berada di tempat yang sama ini. Ya, mikirnya kami sedang mengikuti sosialisasi konsepsi dasar Partai Keadilan Sejahtera yang dengan versi yang terbaru ya, kekinian. Baik, apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Jelas. Alhamdulillah ya. Sinangka jelas. Sinangka jelas ya, alhamdulillah. Ya, jadi sebelum saya mulai, saya ingatkan bahwa meskipun kita ini bergerak ya atau bernaung di bawah sebuah lembaga partai politik, tapi pada dasarnya sejarah partai politik ini adalah berawal dari sejarah dakwah. Yang tujuannya tentu adalah, kalau kita definisikan ya, dakwah itu kan dakwatun nas ilallah bil hikmati wal mau'izatil hasanah hatta yakfuru bit taghuti wa yu'minu billah liyakhruju minadh dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Jadi tugas yang sangat mulia yang kita dakwai manusia dalam rangka untuk dia kembali kepada Islam dan masuk surga insyaallah ya. Baik, silakan boleh ditampilkan materinya. Ya, ini dakwah kita ketika sudah masuk di parlemen, maka kita pun terikat oleh tata aturan yang berkaitan dengan parlemen, berkaitan dengan demokrasi. Tadi Ustadz Muhyi sudah menyampaikan bahwa demokrasi itu ya asasnya one man one vote ya, one man one vote gitu kan. Satu suara, satu orang, nggak peduli dia mau S1, S2, bahkan BTS, bahkan siapapun memilih ya satu orang satu suara. Artinya keadilannya dilihat dari sisi di situ, bukan atas dasar profesionalitas dan proporsionalitas, bukan, tapi satu orang satu suara. Itu sistem demokrasi. Oleh karena itu bahwa kemudian kita sudah masuk dalam sistem demokrasi, walaupun kita sesungguhnya demokrasinya adalah berdasarkan Pancasila, dan saya kira kita sudah paham tidak ada klausul Pancasila
yang bertentangan dengan agama kita. Bahkan kalau boleh dibilang bahwa seluruh yang ada dalam Pancasila merupakan bagian dari nilai Islam yang menjadi ya bagian yang menyatu dengan nilai-nilai kebangsaan kita. Bahkan Pancasila dijadikan sebagai rujukan dasar ya dalam konsep berbangsa dan bernegara. Ini patut kita banggakan sebetulnya karena sumber-sumbernya dari semua Pancasila itu berasal dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, ini ada data tentang raihan suara parpol ya. Ini sejarah PKS ya. Ini jadi PK-nya sudah dilewati. Tahun 2009 itu kita dapat 7,89 dan kemudian 2014 itu turun ya. 26,79 dan alhamdulillah terakhir itu naik lagi. Terlepas bahwa naik turunnya itu kalau kita pelajari secara sistematis memang ada upaya-upaya dari pihak-pihak pesaing kita untuk mendowngrade PKS. Itu tentu ada upaya seperti itu. Baik, kita bagian dari komunitas masyarakat Indonesia yang sudah mendeklarasikan dirinya PKS itu partainya berasaskan Islam. Ya, jadi nanti itu partai itu ada berasaskan Islam, ya ada yang bernuansa Islam. Bahkan sebutannya gini, misal PKS itu ya partai yang Islamis, ya, religius, tapi juga sekaligus nasionalis. Nanti ada seperti PAN juga begitu, nasionalis atau religius nasionalis. Demokrat menyebut dirinya terbalik ya, yang nasionalis, religius, dan seterusnya. Itu kan branding yang mereka ingin tampilkan. Dan saya kira branding kita juga sudah dikenal oleh pemilih di Indonesia ini memang sebagai partai Islam. Terminologi partai dakwah sudah tidak boleh dimasuk dalam administrasi resmi, tapi penyebutan kita sebagai partai dakwah untuk internal saya kira nggak ada masalah ya. Baik, ini kita tidak tahu juga pada pemilu 2024 berapa raihannya. Tapi DPP sudah mencanangkan bahwa setidaknya di angka 2 digit. Berapa 2 digitnya itu adalah 15%. Artinya kalau sekarang itu atau kemarin 2019 itu perolehan suara kita itu 8,21%, untuk menuju 15 itu hampir 2 kali lipatnya. Ini artinya kerja-kerja kita sejak sekarang, bahkan sejak sebelumnya, harusnya dapat diukur supaya memang target ini tercapai. Bahkan kalau bisa terlampaui, begitu insya Allah. Gitu ya. Dan kemudian bagi kita misalnya di lapangan nih kader atau sebutannya sekarang anggota, ya memang tugas siapa lagi gitu kalau bukan kita. Dan kita semua, bukan hanya orang DPP, bukan hanya struktural, ya, tapi seluruh anggota PKS dari mulai pusat sampai ke DPR adalah bagian dari ujung tombak ya partai ini untuk meraih suara itu. Nah, lalu didistribusikan ya masing-masing provinsi, kemudian masing-masing daerah, wilayah. Saya nggak hafal kalau Kabupaten Serang. Dan kalau kita ini Banten itu kurang lebih 160.000. Kita target ini kita naikkan sendiri. Jadi hitungannya gini, kalau targetnya misalnya aslinya itu misalnya ya, hanya 90.000, tapi kalau kita naikkan 160.000 harapannya, kalaupun meleset nggak jauh dari 90.000, kalau bisa di atasnya. Baik, para anggota sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjut ke slide berikutnya. Enggak. Kesimpulannya begini, kalau kita ya ingin agar partai kita ini eksis, saya sudah nulis nih, bukan hanya 3 ini sebetulnya. Nanti mungkin saya share tulisannya lewat ke Ustadz Edi Wiono barangkali ya, biar dibagi ke seluruh kader anggota muda. Bahwa setidaknya ada 5 syarat ya. Jadi sebuah organisasi, institusi, apapun namanya, apakah itu partai politik, lembaga dakwah, sekolah dan seterusnya, itu setidaknya ada 5 syarat. Syarat pertama adalah sebetulnya memang tokoh.
dia pendiri, dia juga yang memiliki ide, fikrah, dan seterusnya ya, maka tokoh ini harus selalu dimunculkan dalam semua satu periodenya. Setiap periodenya harus ada. Kenapa? Dia menjadi seitorah. Dia menjadi tokoh sentral, panutan yang dengannya maklumat ini berhimpun untuk ditaati, dipatuhi, dibanggakan. Ya, begitulah yang terjadi. Begitu kita belajar dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua tentu fikrahnya. Inilah yang membedakan satu gerakan dengan gerakan lainnya, termasuk dalam gerakan Islam ataupun partai politik, gerakan ormas dan sebagainya. Maka fikrah ini kita terjemahkan di dalam resmi dokumen partai adalah ya falsafah, ya, dasar PKS. Itu apa? Nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PKS. Setidaknya adalah nilai tentang tentu Islam, ya, ini platform kita nih. Kemudian nilai keadilan, nilai kebangsaan, nilai kenegaraan, dan kesejahteraan. Itu semua include dan sejalan dengan Pancasila. Dan tentu sejalan juga dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu yang kedua ya, tokoh, kemudian fikra yang diterjemahkan dalam ya tadi ya falsafah dasar, nanti dibuat program-programnya dan itu diterjemahkan lagi dalam platform. Ini platform itu adalah alat kita untuk berkomunikasi dengan konstituen, dengan publik, bahwa kami punya ya platform sendiri dalam rangka untuk membangun Indonesia di masa depan. Nah gitu. Ya setelah kemudian ada tokoh, ada fikra, kemudian ada institusi. Institusi dibutuhkan dalam rangka untuk menjadi jaminan bahwa ini legal, diakui, bahkan karena dia diakui oleh negara sebagai partai politik misalnya, maka ia berhak mendapatkan perlindungan, bahkan pendanaan diakui. Dan kita juga dapat ya, walaupun saya nggak hafal tuh, sekarang satu suara dihargai berapa begitu ya, itu dan semua partai dapat. Semakin besar perolehan suaranya, semakin besar dapatnya. Artinya kemungkinan besar dia menang juga bagus ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ini pengantar penting ya. Kenapa? Karena berikutnya adalah syarat kelanjutan dari sebuah organisasi itu berikutnya adalah harus memiliki murid. Gitu kalau sekolah. Kalau kita yang harus memiliki anggota terus-menerus, dan anggota ini harus merekrut terus-menerus. Kalau nggak merekrut, ya partai ini tinggal nama nantinya. Yang dikenal sebagai partai militan, partai kader, partai yang solid, semua nanti tinggal kenangan. Karena memang daya juang kita ini dari dulu adalah pada militansi, dalam rangka juga di antara adalah rekrut. Ibaratnya kalau MLM itu ya member, get member, dan seterusnya begitu. Dan buat kita, hal ini bukan semata-mata raihan ya, suara untuk tujuan politik, tapi ini adalah ibaratnya apa? Batu loncatan kita untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di sisi Allah SWT. Bukankah Rasulullah ingatkan pada kita, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Di hadis yang lain, bukan hanya onta merah, lebih dari onta merah, tapi khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi meraih satu orang saja yang kita bawa dalam barisan dakwah ini, partai kita sebutkan dari dulu partai dakwah. Meskipun saya ulangi lagi, terminologi ini tidak diakui di dalam perundang-undangan. Ya, enggak masalah ya. Bahwa dengan niat dakwah itulah mereka orang memasukkan mereka dalam barisan dakwah ini yang kemudian nanti menjadi bagian dari dakwah itu sendiri, bagian dari orang-orang yang merekrut kembali, maka luar biasa. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kita bangga menjadi partai Islam, kita bangga juga sebagai seorang muslim, dan karena kebanggaannya kita berani menawarkan partai ini kepada khalayak, kepada publik. Artinya apa? Satu orang saja sudah cukup buat kita itu untuk mendapatkan pahala ya. Onta merah itu maknanya adalah kendaraan terbaik di zamannya. Nah, kalau kita hari ini, berarti kendaraan terbaik di zaman ini apa? Orang bilang Mercedes-Benz dan sebagainya. Kalau saya sih minimal Boeing 747 kan. Begitu, kendaraan yang mampu mengangkut banyak orang, sekali angkut duitnya banyak, begitu kira-kira ya. Ini
saya ingin gambarkan dulu syarat-syarat untuk eksis. Setelah itu baru ada, setelah ada tokoh, ada fikro, ada murid, ada institusi, maka terakhir ini programnya. Program dalam rangka untuk mengenalkan PKS ini, organisasi ini kepada publik. Kita terkenal dengan program pedulinya, ya termasuk dulu slogan kita adalah yang belum dirubah ya, bersih, peduli dan profesional. Kita PKS yang sebetulnya masih citranya itu, tapi kemudian mencoba dirusak. Tapi hari ini kita tidak ingin menyatakan bahwa kita kan manusia biasa, maka kita ingin berkomitmen menjadi partai yang bersih, peduli dan profesional. Itulah 5 syarat. Nah, kemudian kita ingin ambil satu poin, yaitu apa? Merekrut. Karena tadi ada pertumbuhan dan pertambahan. Pertambahan itu berarti itu dimensinya horizontal, pertumbuhan itu dimensinya kaderisasi ya. Jadi rekrutmen itu menjadi pertanda bahwa kita besar, diutandai dengan banyak jumlah. Karena demokrasi itu mau nggak mau ukurannya jumlah. Nggak peduli dia tingkat pendidikan dan seterusnya. Oke ya. Lalu di mana peran kita? Inilah kita ingin menempatkan diri sesuai dengan jenjang kita di dalam keanggotaan. Ya. Maka saya kenalkan keanggotaan kita itu, tolong kembali ke sebelumnya, itu ada 3 kelompok. Pertama, mungkin sebutan kita barangkali boleh klaster nggak apa-apa, tapi di dalam dokumen resminya adalah ada kelompok anggota pendukung, ya, ada kelompok anggota penggerak, dan ada kelompok anggota pelopor. Nah ini ya, kelompok anggota pendukung itu ada 2 isinya, ya, pemula dan siaga, ya, dan inilah yang akan kita maksudkan nanti dikelola dengan pendekatan komunitas seperti itu ya. Siapa yang ngelola adalah fasilitator ya, tapi saya kenalin juga di bawahnya biar nggak bingung ya. Kelompok anggota penggerak itu isinya 2, yaitu muda ya dan pratama. Itu semuanya ada dalam upah sebetulnya. Yang ngelolanya bernama pembina atau pelaksana upahnya namanya pembina. Anggota pelopor itu ada 3 isinya madya, dewasa utama ya, dan itu yang ngelola bernama pembimbing. Ya, begitu. Nah, kita akan fokus kepada fasilitator. Nah, apa itu fasilitator? Mari kita lanjut. Ini ada semacam penjelasan singkat ya. Sebelumnya kembali ada fasilitator itu bedanya apa dengan kelewat tuh. Bedanya apa dengan pembina ya kan, pembimbing. Udah jelas kalau fasilitator ini adalah orang yang dipercayakan oleh partai untuk mengelola anggota pendukung. Nah ini ya, fasilitator itu tugasnya memfasilitasi. Itu proses yang dilakukan secara sadar. Artinya kita sadar, bukan nggak sadar ya. Dan sepenuh hati. Karena memang kalau nggak sepenuh hati, kita merasa ya separuh hati kan susah, gitu kan? Ya. Sepenuh hati untuk membantu kelompok menemukan pilihan solusi terbaik dalam mencapai tujuannya. Ini definisi secara umum. Ya. Lalu silakan lanjut kita bawa ke dalam ibaratnya adalah apa domain tugasnya. Ini ya fungsi fasilitator. Kita lihat misalnya ada diagram, ada fasilitator, ada trainer, ada narasumber, ada pengamat. Ada masing-masing titik poin pentingnya. Kalau pengamat ya memang namanya juga pengamat, kebanyakan mengamati. Artinya apa? Sedikit bertanya, sedikit memberitahu. Dia banyak mencatat, menulis, menghubungkan data dan seterusnya. Kalau narasumber, memang karena dia narasumber gitu, dia sedikit bertanya dan banyak memberitahu. Misalnya kayak saya sekarang itu kan narasumber, jadi banyak memberitahu ini dan itu. Kemudian kalau dia trainer, dia banyak bertanya dan banyak memberitahu begitu. Biasanya dalam sebuah acara memang harus begitu, trainer kan dia melatih, memastikan bahwa yang dilatih itu bisa. Nah sekarang fasilitator itu bedanya, dia justru banyak bertanya untuk menggali potensi dan seterusnya dan sedikit memberitahu. Dalam hal ini maksudnya adalah kerangka kerja kita itu kira-kira di sini. Maka lanjut ininya slide-nya ya. Ini kesimpulannya, fasilitator itu bukan pihak yang menyampaikan materi maupun menjadi narasumber. Ya, walaupun bukan berarti nanti tidak ada materi sama sekali. Maksudnya,
fasilitator itu memiliki tugas-tugas yang dia seolah-olah hanya ya fasilitator aja gitu kan, menyampaikan sesuatu yang mungkin dari orang lain atau sumber lain dia menyampaikan aja gitu. Namun nanti dalam hal PKS, KPKS nanti memiliki definisi yang lebih sendiri ya. Fasilitator adalah orang yang menjadi perantara antara sama peserta untuk bersama-sama merumuskan satu narasi atau konsep. Ya, itu definisi umumnya. Kita lanjutkan lagi slide-nya. Ya, inilah kemudian masuk ke dalam lembaga kita. Ya, tugas fasilitator. Ya. Poin 1 itu berarti kalau untuk upah pemurah upah siaga sama ya. Saya kira kalau upah udah nggak bingung ya. Upah adalah ya unit pembinaan anggota ya, di mana kita di ASO di situ dan seterusnya. Nah, untuk pemurahan siaga ini membangun komunikasi dua arah. Dengan apa? Nah, itu membuat WA grup misalnya. Ini tentunya grup upah ya. Kemudian diapakan itu? Ya, minimal di say hello lah, di salam, disapa. Nanti juga berikutnya ada yang lain-lain begitu ya. Minimal itu dulu. Jangan sampai grupnya dibentuk, sepi, nggak ada komunikasi. Siapa yang menjadi menghidupkan grup itu? Ya fasilitator, jangan nunggu orang lain gitu. Begitulah. Yang kedua, mengadakan pertemuan upah yang waktunya sesuai dengan kesepakatan. Mohon maaf, tapi jangan disamakan upah untuk anggota pendukung disamakan dengan anggota penggerak, apalagi anggota pelopor. Ingat bahwa tadi Ustaz Muji sudah bilang, jangan sampai justru mereka itu takut masuk PKS, justru dibikin senang di sini, dibikin betah. Ya. Kalau konsep dakwanya adalah biar mereka tuh ajak mendekati kita, biar apa? Berhimpun di sekitar kita, ya berinteraksi di sekitar kita, yang tafuna haulana, supaya apa? Yafiquna bina, supaya disikoh kepada kita, percaya kepada kita. Nanti aneh apa? Ya taharrakuna ma'ana, berjuang, bergerak bersama kita, gitu. Ya, jadi arahnya begitu. Jadi bikin senang dulu, bikin betah dulu. Makanya bisa jadi acaranya ada bancakan, lomba-lomba, sepedaan, masak-masak dan sebagainya. Pokoknya dibikin enjoy gitu. Bagaimana tentang dana? Ya kita punya upah, dibicarakan di upah. Kalau perlu minta struktur gitu kan. Sampaikan programnya dan sebagainya. Kalau perlu ya kita bikin donatur atau sebagainya. Memang kreatif kita. Lagi-lagi, mengapa kita harus begitu? Tadi jawabannya adalah karena kita butuh pahala, kita pengen masuk surga gitu dan seterusnya. Ini harus dikuatkan. Kalau enggak, ngapain sih kita capek-capek begini? Pagi-pagi habis subuh sudah webinar macam-macam gitu ya. Jadi kita lanjut. Yang ketiga adalah menyampaikan materi kaderisasi kepada anggota upah melalui WA atau pertemuan. Ini kan WA ini saya kira sarana yang bagus ya, yang murah gitu. Tapi juga efisien. Tapi memang bobot pengaruhnya beda kalau dengan pertemuan. Tingkat interaksi antar anggota juga beda. Ya artinya jangan WA melulu, mungkin sebulan sekali lah ketemu ya, sekali-kali di mana gitu, di tempat wisata dan sebagainya. Gitu kira-kira. Kalau pas komunitasnya sepedaan ya mantap itu. Tentukan. Ada di daerah Tangsel atau di mana itu saya lupa. Itu kreatif mereka. Jadi sepedaan hari tertentu, nanti nyampe tempat tertentu mereka berhenti, ada tausiah dulu. Oh, habis tausiah, kemudian makan-makan, minum-minum, lalu lanjut lagi begitu. Supaya dibikin begitu. Jadi dibikin enjoy, tapi juga ada nilai-nilai yang kita masukkan bersama dengan hal itu. Yang keempat adalah menyampaikan informasi seperti kegiatan partai, ya, berita partai, sikap partai kepada anggota upah dari sumber resmi partai. Ya, ini diantaranya nanti dari platform ini nanti ada amanah untuk diturunkan sampai di DPRA gitu ya. Misalnya akun media sosial resmi partai di tingkat pusat, kasih linknya, kasih, bahkan ya kalau perlu suruh subscribe semuanya. Saya subscribe itu karena nanti kan ada juga imbalannya, maksudnya ke partai masuk. Kita ini rada lucu, subscriber kita itu nggak banyak, padahal anggotanya banyak banget gitu ya. Karena apa? Nggak dimotivasi, nggak diarahkan kayaknya begitu. Yang B misalnya akun media sosial resmi fraksi PKS supaya kita tahu perkembangan dakwah di pusat maupun juga di provinsi maupun juga di daerah. Nanti dikoneksikan aja dengan alat setempat begitu. Pas mereka lagi kunker lah, pas mereka lagi ada reses lah begitu ya.
supaya memang ini sekaligus untuk memelihara konstituen, menambah konstituen, ya kan, juga untuk pencitraan yang positif, merekrut anggota baru dan seterusnya. Dan itu tugas fasilitator nanti bisa sangat berdampingan dengan tugas-tugas atau anggota dewan kita dan struktur partai setempat ya. Lanjut, mangga. Nah, tadi satu lagi. Nah, ini ya misalnya contoh materinya bisa didapat dari situ maksudnya ya. Begitulah ya. Lanjut juga slide-nya lanjut. Masih contoh informasi partai. Nanti kita mau sampaikan poin pentingnya. Lanjut. Slide-nya mangga. Nah, kan tadi judulnya adalah ini tugas fasilitator masih sama ya. Nanti saya tidak akan di sini karena waktunya nanti ya tanya jawab ya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini dia. Oh, stop. Yang tadi ini justru peran pentingnya. Ke slide sebelumnya. Nah, lewat. Nah, kalau yang tadi itu mekanisme ya, nanti dikoordinasikan aja dengan pihak struktur setempat. Nah, inilah yang ingin saya tandaskan juga di sini, ya, modal fasilitator. Kebetulan saya juga pengisi di TFT ini komunikasi efektif. Ini nyambung ya, nanti ada kaitan saya tambah-tambah kalau yang nggak ada di sini. Memang pertama harus ikhlas. Ya, kalau nggak ikhlas ini susah. Dan ikhlas ini adalah nilai spiritual yang sangat dalam dan sangat tinggi. Dengan ikhlas ini pancaran aroma kita juga terbaca berbeda. Ya, mengapa dulu di dakwah Rasulullah begitu Quran dibacakan oleh beliau, keunikannya apa? Quran itu kalamullah, ucapannya Allah. Quran itu kemudian dibaca oleh orang terbaik di dunia ini, yang dibaca oleh orang yang ikhlas, yang terbaik di dunia ini. Maka pancaran auranya sampai masuk ke dalam relung hati orang kafir sekalipun dan membuat mereka bisa tidak sadar tunduk dan sujud ketika Rasulullah membaca surat An-Najm, dan di akhir itu kan wasjudu lillahi wa'budu. Artinya apa? Memang nilai-nilai keikhlasan itu mampu menggerakkan hati orang lain walaupun orang itu secara kasat mata akhirnya menolak, tapi batinnya tunduk. Nah, keikhlasan ini aura yang kuat, yang bisa menjadi daya pikat, ya, daya magnet yang kuat agar orang itu bergabung dakwah ini. Ya. Semakin banyak orang ikhlas, maka auranya semakin kuat untuk mengajak orang bergabung. Enggak apa-apa orang bergabung itu dengan alasan pengen senang-senang dulu. Ya, enggak apa-apa orang masuk Islam karena faktor egonya dan seterusnya, karena masalah. Dalam sejarah sudah dibuktikan, ada orang gabung sama Islam itu dulu karena semata-mata ego keluarga. Siapa Hamzah? Ya. Seperti Abu Sufyan, sama tadinya ego keluarga. Tapi kemudian terbukti setelah dibina Rasulullah, Hamzah menjadi syuhada, ya, yang dikenal di langit, dibanggakan di langit, dan dikenal juga oleh kita hingga sekarang. Nah, yang kedua, tentu memang harus komunikatif. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan partai politik untuk meraih suara sebetulnya adalah ditentukan 80%-nya karena bagusnya komunikasi. Artinya komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif. Maka ini sejalan dengan bahwa dakwah itu harus ya dengan ucapan yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu dengan baik, dengan penuh daya tarik gitu ya. Sehingga orang tuh suka dulu. Makanya yang diutus dakwah Rasulullah ketika ke Madinah juga orang yang memiliki tingkat komunikasi yang sangat baik, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya. Juga tampilannya baik gitu ya. Kemudian mesti ramah. Ya. Sudah dia memang komunikasinya pintar ya, terlihat sedap dipandang mata, orangnya ramah. Maka Rasul pun begitu. Harus ramah, karena ramah ini daya tarik yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Ya latihanlah senyum, ketemu orang senyum dulu, ucapkan assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya? Masya Allah luar biasa Pak. Saya senang ketemu Bapak. Tiap ketemu Pak saya merasa
senang dan sebagainya, itu adalah bentuk apresiasi positif, bagian dari keramahan kita, ya. Ya, ramah ini termasuk budaya kita, ya, budaya bangsa Timur, orang-orang Timur katanya. Jangan sampai PKS yang sudah menjati dirikan sebagai partai Islam, hanya judes, nggak ramah. Padahal Islam mengajarkan keramah tamahan, gitu kan. Jadi ramah ini modal yang kalau orang lihat pertama, ada pepatah mengatakan, ya kesan pertama itu begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Maksudnya kalau pertama orang sudah senang dengan kita, dengan keramahannya, dengan kesopanannya, maka insya Allah lebih mudah lagi. Maka itu akan dikenang sebagai pertemuan yang baik. Kemudian akrab, ya, atau bahasa anak muda sekarang ya gaul lah, ngerti begitu. Ya kalau begitu supaya kita bisa begitu ya berbaur sama mereka. Berarti mengetahui tentang kebiasaan-kebiasaan mereka yang baik, kita arahkan, yang nggak baik-baik ya kita coba hilangkan pelan-pelan gitu ya. Termasuk tadi misalnya ada komunitas yang masih suka merokok gitu ya, asal kita nggak ikutan gitu kan. Kita mungkin bikin peraturan, kalau pas lagi materi jangan merokok dulu ya, misalnya begitu dan sebagainya. Nah, kita tetap gaul, nggak ngurangi rasa gaul kita. Karena gaul ini kan orang enak tuh orangnya gaul, apalagi milenial kan, gaulnya dulu. Gaul ini apa? Mungkin bahasanya kan. Maka Rasulullah menyatakan khatibun nas ala lughati qaumihim gitu ya. Bahasanya atau juga tingkat intelektualnya itu komunitas berarti lughati qaumihim. Yang dimaksud aktif menyapa adalah secara berkala, bukan basa-basi gitu. Jadi disapa gimana Pak, termasuk nanti silaturahim dan seterusnya. Nah biasanya ini yang jadi masalah di bawah itu ya orang punya masalah mendengarin curhat, minimal itu kita dengerin. Karena setidaknya keluar orang itu kita dengar. Ya. Setidaknya beban moralnya itu, beban psikologisnya sedikit atau sebagian sudah tertampung karena kita mendengarnya. Dia merasa punya teman untuk curhat, dia merasa didengar. Dia merasa dihargai, maka bisa jadi dia akan percaya dengan kita. Dengan dia curhat saja sebetulnya sudah menandakan bahwa dia percaya dengan kita. Ya. Kemudian apa lagi? Bantu memberi solusi atau saran. Syukur-syukur bisa memberi bantuan secara moral maupun material ya. Itu adalah sesuatu yang memungkinkan kita bisa lakukan. Ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka saya menyampaikan lagi yang tidak ada dalam slide ini. Maka orang ya akan dipercaya orang lain kalau memang orang itu ya sudah percaya dulu kan kepada kita. Maksud saya apa? Sebelum kita ya menyampaikan produk tentang diri kita, maka sebaiknya juga kita ya mengenalkan diri kita secara langsung tidak langsung tentang akhlak dan kepribadian kita yang baik. Maka ini adalah daya tarik yang luar biasa. Sebetulnya demikian. Sehingga nanti orang, oh iya, itu memang orang baik. Apa dampak dari pernyataan mereka yang menganggap kita baik? Ini luar biasa. Kalau kita pelajari di Quran, misalnya gini. Nabi Yusuf itu dipenjara dengan tuduhan buruk lah ya. Tapi apa? Orang yang sepenjara dengan beliau mengatakan, inna naroka minal muhsinin. Dia menggunakan kalimat jamak naroka, mewakili banyak komunitas. Inna naroka minal muhsinin. Kami melihat engkau itu orang yang baik gitu. Jadi ini daya tarik yang luar biasa yang akhirnya nanti membawa kepercayaan ini kepada raja dan akhirnya beliau menjadi tadi pemberi solusi bagi sebuah negara. Ya, kita tahu kan kisahnya begitu ya. Ada mimpi 7 sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Ternyata itulah isyarat akan datang masa subur selama 7 tahun, akan datang pula berikutnya masa paceklik. Dan disitulah solusi yang ditawarkan dan berhasil oleh Nabi Yusuf. Buat kita hari ini, umat ini sedang butuh solusi memang. Ya, oleh karena itu, kalau kita mampu menghadirkan solusi yang baik dari masalah-masalah yang keseharian saja, walaupun mungkin barangkali bukan dari kita langsung, tapi kita hanya tadi fasilitator.
kita hubungkan mereka dengan dewan kita hubungkan dengan tokoh kita, kita hubungkan siapa begitu, itu bagian dari solusi. Lanjut. Ini tadi saya nggak dibatasi sampai jam berapa ya, panitia? 6.45 Ustaz. Oh ya, baik, masih ada waktu ya. Baik, ini kita kembali ke pengelolaan fasilitator di UPA ya. Ada UPA pemula, ada UPA siaga. Ya. Ingat itu berarti bagian dari anggota pendukung ya. Misalnya, nggak apa-apa lah di sini juga. Ini tentang sasaran kaderisasinya. Ini yang penting juga. Mendapatkan sosialisasi tentang Pancasila. Ya, Undang-Undang Dasar Negara tahun 45, Negara Kesatuan Indonesia. Ini kan kalau kita ingat ini namanya apa? Ini 4 pilar ya. Ya kalau begitu bisa jadi nggak harus kita kalau kita nggak menguasai hal ini. Caranya gimana? Kumpulin aja kerjasama dengan siapa? Anggota dewan, kerjasama dengan struktur. Nah gitu, berarti perlu wadah komunikasi antar fasilitator. Begitu namanya nanti P2UPA ya, di situ dikumpulkan oleh struktur. Memang siapa yang mestinya ada di DPC ataupun bahkan DPRA. Kalau DPRA sudah bisa ngelola fasilitator, wah ini keren banget ini. Dan fasilitator nggak harus anggota muda, anggota utama pun boleh juga. Ya, tapi biasanya kalau anggota utama itu biasanya bebannya juga sudah banyak gitu, yang diurusi juga sudah lain lagi. Jadi nggak ada masalah, ya. Ya, kalau memang masih mungkin ya nanti masukkan aja anggota utama itu di daerahnya masing-masing, di DPR sebagai penasehat, boleh. Struktur memungkinkan untuk itu. Struktur kita memungkinkan untuk memasukkan orang di struktur DPR itu sebagai penasehat. Syaratnya adalah ya anggota yang statusnya lebih tinggi keanggotaannya. Masa mau nasehatin nggak lebih paham kan aneh. Baik, lanjut yang kedua, mendapatkan pemahaman ADRT partai. Ini nanti mesti ada gitu. Pengenalan produk partai. Namanya anggaran dasar wajib diketahui. Cuman bagaimana caranya harus dikemas juga dengan cara yang menarik gitu. Sebab belajar ini tuh membosankan. Kalau nggak sabar-sabar ya ngantuk, tidur begitu. Ini saya tiap 5 tahun nih. Ya, karena ada pemilihan majelis syuro ikut aja begini dari dulu itu. Tes lagi di hotel lagi 2 hari gitu ya. Sebagai calon anggota majelis syuro yang belum pernah terpilih dari dulu. Memang saingannya banyak banget. Yang ketiga adalah mengetahui informasi partai. Jadi berarti kita kasih tahu lewat tadi grup WA tadi, lewat pertemuan, ya, atau kasih channelnya, masukin di situ kan, linknya ini lihat silakan begitu. Nabi ditanya nanti siapa yang udah baca, kira-kira pesan moralnya apa gitu kan, dimonitor juga. Jangan kasih doang tanpa ditanyain, ntar nggak jelas juga gitu dibaca apa enggak gitu kan. Kemudian yang keempat, menjaga citra partai. Artinya mereka harus menjaga citra partai. Bagaimana? Mereka sudah anggota partai. Artinya kalau mereka pakai baju partai, dikenal orang PKS, tapi nanti kalau macam-macam melakukan tindakan-tindakan yang asusila, apalagi yang kena partainya begitu. Makanya kita arahkan ke banyak hal-hal yang baik. Orang tuh kalau sudah berhimpun dalam kebaikan bersama orang baik, ya itulah nuansanya, itulah ruhnya. Tapi kalau makanya kan ada hadisnya Rasulullah menjelaskan kalau kita ini bergaul dengan tukang pandai besi ya cipratan juga baunya begitu, bau keringet lah, asapnya lah macam-macam. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, pabrik minyak wangi ya kita kena wanginya, paling wangi bukan kita gitu. Lama-lama juga kita kasih pertanyaan wanginya, kita dibagi dan seterusnya. Ini filosofinya demikian. Ya, supaya tadi awal yaltafuna haulana, kemudian yasiquna bina, kemudian yataharrakuna ma'ana. Yang kelima adalah mengikuti kegiatan partai, diarahkan ada kegiatan partai apa misalnya. Baksosla apa begitu di DPR, DPC, DPD, ikutin aja. Terutama pada hari besar ulang tahun partai misalnya ambillah atau macam-macam ya. Nah yang keenam ini adalah khusus anggota siaga, ini mengikuti pembinaan pekanan partai. Jadi ini yang kalau bisa diarahkan semuanya di ujungnya diarahkan untuk mengikuti pembinaan pekanan partai. Arahannya sana ya. Jangan dibiarkan selama-lamanya menjadi anggota pemula saja. Karena apa? Partai kita adalah partai kader. Ya,
yang ada proses kaderisasi supaya dia naik jenjang. Kenapa harus naik jenjang? Itu naik jenjang itu gunanya adalah semakin banyak pengetahuan yang diterima, maka wawasannya semakin berkembang, maka kemudian dia beri kesempatan untuk beramal lebih banyak, beramal lebih baik, menduduki pos-pos jabatan mulai dari DPR, DPC, DPD, DPW, DPP. Bahkan kalau bisa sasarannya sudah umur 30 tahun kalau bisa jadi anggota utama, mungkin nggak? Bisa jadi. Saya dulu anggota utama tuh saya umur 34 tahun. Ya, nggak tahu kalau yang lain. Artinya mestinya bisa dikejar ya. Ya, walaupun anggota utama sekarang rata-rata ya sudah di atas 40 ya 50 bahkan. Artinya bisa kalau proses kerja ini berjalan lancar, bisa jadi dia tarbiyah mulai SMP. Ya kan, atau dia upah mulai SMP, likok mulai SMP gitu kan, terus nanti bisa jadi 35 tahun sudah anggota utama. Bagus. Kenapa? Maka karena anggota utama ini syarat untuk menduduki DPP gitu ya. Dan bahkan sekarang sudah turun tuh untuk menjadi pimpinan di tingkat DPW harus anggota utama. Nah, ini materi kaderisasinya ya. Tadi sudah kita bahas juga ada Pancasila, ini yang kira-kira kita sebut dengan pilar 4 pilar ya. Harus hafal juga kita itu. Ya, termasuk ketua MPR, ADRT partai. Ya, nggak harus kita tadi. Tapi kalau kita menguasai jauh lebih bagus gitu. Karena ketika ditanya kita bisa menjawab kan orang lain. Tapi kalau lebih mantap kan gitu kan, kumpulin aja orang-orang itu, minta anggota dewan kita atau minta siapa yang pandai mengisi. Jadi nanti ada materi diisi oleh struktur gitu, atau oleh ahli. Ya, anggota siaga nanti diarahkan supaya ikut kanan, supaya nanti, jadi gini sebetulnya definisi anggota pemula itu, ketika dia masuk ke PKS, memiliki kartu anggota, KTE itu sudah jadi anggota pemula. Kalau sudah ikut pembinaan, ya, atau ikut tadi komunitas, sebetulnya udah anggota siaga, itu karena sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan PKS. Ya, lanjut slide-nya. Ini kan ada kenaikan jenjang, ya. Kenaikan jenjang anggota pemula ke anggota siaga berdasarkan syarat yang ditentukan. Ada nanti biasanya disebutkan juga dibagi oleh mentor ya, fasilitatornya atau nanti itu pembinanya ya. Yang kedua syarat sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatur dalam petunjuk pelaksanaan, ada cuplak ya fasilitator. Lanjut. Nah ini upah unit pembinaan anggota, upah mula ya. Ini silakan dipelajari. Tadi sudah pasal upah pemurah disediakan adalah fasilitator. Tapi pengelolanya dan penanggung jawab adalah BKDPC. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Ya BKDPC. Ya. Termasuk kalau ada materi-materi yang tidak bisa diisi oleh fasilitator, ya, nama juga fasilitator gitu ya. Ya BKDPC yang tanggung jawab gitu. BKDPC yang menggalang kerjasama dengan struktur yang lebih tinggi, dengan narasumber dan sebagainya. Ya. Ini jenjang keanggotaan fasilitator, upah pemula dan siaga minimal anggota muda yang fasilitator ya minimal, artinya tidak menghalangi fasilitator atau lebih bagus bahkan ya dia menjadi pratama, anggota pratama, ya madya, dewasa dan utama. Tapi tadi biasanya jenjang lebih tinggi mestinya bukan pengangguran dalam partai ini. Jadi kalau jenjang tinggi nggak punya apa-apa, nah alasan apa dia jadi punya jenjang tinggi gitu? Begitu ya. Kemudian upah pemula dan siaga diselenggarakan dengan waktu dan frekuensi yang disepakati. Enggak harus pekanan. Ya, bisa bulanan dan sebagainya ya. Anggota upah. Tapi tadi itu jangan bermain di situ kelamaan. Diarahkan. Gimana kalau kita temunya pekanan nih? Gimana kalau dia merasa banyak manfaat dengan sering bertemunya, maka dia akan ikut. Jadi kuncinya di situ. Kalau dia merasa setiap ketemu banyak manfaatnya. Manfaat itu nggak harus manfaat physically ya, atau materi. Wawasannya bertambah, pemahamannya bertambah. Itu berdampak kepada wawasan, berdampak kepada pemahaman. Pemahaman ini berdampak pada kemauan dia untuk berbuat. Manusia itu begitu. Ada istilah dalam psikologi itu ambak. AMBAK, bukan buang air kecil. Apa manfaatnya bagiku?
Kalau dia menemukan manfaat di sana, dia akan berjuang untuk manfaat itu, gitu. Apalagi kalau kita berhasil mengantarkan bahwa gabungnya Anda semua di partai kita adalah ini jalan kebaikan bersama yang menuju surga bersama-sama. Maka semakin Anda banyak kontribusi, maka surga Anda semakin lebih baik dan semakin dekat itu insya Allah. Ya, gitu kesimpulannya. Kemudian agenda pertemuan UPA untuk pemulihan siaga sekurang-kurangnya demikian ya. Penyampaian informasi partai. Artinya tadi kita bukan pemilik informasi itu, dia cuma nyampaikan aja gitu. Kemudian implementasi KKP. Baru kalau ini bisa jadi sebagiannya oleh kita di UPA. Atau tadi kembali sebagiannya menjadi agenda yang harus dijalankan oleh struktur siapa PKDPC ya. Yang C-nya agenda lain disepakati. Ya tadi ada agenda kurilingnya, agenda bancakannya, agenda olahraga, agenda senam, masak-masak bareng, jogging lah atau hiking apa gitu ya. Begitulah. Kemudian kita di bawah itu yang kuning untuk upah pemula itu kaderisasi anggota pemula diselenggarakan selama 3 bulan. Maksudnya arahnya begini, kalau sudah 3 bulan diarahkan menjadi upah siaga. Ya, minimal atau maksimal bukan minimal 3 bulan. Kelamaan kalau lebih dari itu. Ya, tapi kalau nggak paksa nggak bisa ya minimal sapa terus ya. Ya, sedang untuk upah siaga, kaderisasi anggota siaga diselenggarakan selama 6 bulan. Maksudnya kalau sudah disiaga 6 bulan ya ini kalau bisa itu naik jenjang gitu. Berarti ke kelompok anggota berikutnya dari anggota siaga menjadi anggota penggerak gitu. Lanjut slide-nya. Waktunya sedikit lagi masih ada. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, jadi itu memang jadi fasilitator ini tadi niatnya harus ikhlas, menempatkan diri menjadi orang baik, dikenal baik, ya. Narapidana-nya dikenal baik gitu kan. Dan kayak sekarang ya guru kita, sesepuh kita, pimpinan kita Ustadz Lutfi Hasan Ishak di penjara, orang-orang mengatakan inna naraka minal muslimin. Ya, kami mendapati Anda, melihat Anda sebagai orang baik gitu. Jadi begitulah yang terjadi bahwa memang beliau dikerjain gitu ya. Kira-kira begitu. Saya kembalikan ke pembawa acara untuk mungkin berikutnya ada tanya jawab, mangga. Baik, terima kasih pada Ustaz Zainal atas materi yang disampaikan. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi ya. Kami kirim di link di kolom chat. Baik, ada 2 pertanyaan tadi yang sudah masuk di kolom chat, Ustadz. Yang pertama ini dari Pak Sofwan. Beliau bertanya mengenai pertanyaan seperti ini, Ustaz. Sebenarnya banyak orang yang simpati dan bahkan garansi pilih PKS. Tapi kalau untuk bikin KTA belum atau tidak mau. Mohon advice-nya. Ya, sekaligus ya. Mungkin pertanyaan keduanya itu. Jadi arahan partai memang sebaiknya orang yang sudah bergabung dengan kita memiliki KTA. Kalau mereka belum mau, makanya kita mesti menyampaikan plus poinnya. Artinya manfaat KTA ini apa gitu. Kalau nanti mereka menemukan ada manfaat KTA yang pas untuk dirinya, insya Allah mau. Tetapi ingat juga, jangan paksakan kalau memang mau gabung sama kita, misalnya PKS, ikut rombongan itu ya memang, kok PKS, PNS atau ASN sekarang ya, ya mereka terhalang kan oleh undang-undang. Ya komunitas saja gitu pelihara ya. Bahkan sebetulnya nanti bisa diarahkan mau serius ya kita ajak ke kamar sebelah. Nggak di kita karena PNS tempatnya bukan di kita ya, dikelola oleh yang lain nanti supaya nggak kena delik ya tadi nanti masalah buat mereka ya. Itu jadi kembali ya, kalau dia merasa mendapatkan banyak manfaat punya KTA, insya Allah mau. Dengan KTA ini dapat itu. Masalahnya adalah dia kan, kalau KTA, buat apa nih gitu.
Itu ya. Jadi saya kira orang per orang mungkin kepentingannya kalau hal materi sama kayaknya. Ya, misalnya kalau dapat KTA ini pinjam 6 bulan gampang. Kalau ada baksos dapat duluan, diutamakan dan seterusnya misalnya. Nilai praktis begitu kalau kita bisa kenapa? Kan memang itu hal baik, memberi ya. Dan begitulah yang diajarkan kalau kita punya ya kan. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Saya lupa tuh. Pertanyaan yang kedua yaitu ini dari Bu Ade Sutina. Ya. Apakah seorang fasilitator itu juga termasuk pembina atau pembimbing? Oh Siapa iya. yang mengevaluasi dan mengarahkan tugas fasilitator? Ya. Adakah batasan waktu, keanggotaan pendukung, dan ketentuannya? Ya. Batasan waktunya sebetulnya begitu di setiap, saya jawab yang dulu ya, batasan waktu ya. Boleh, Ustaz. Ya, di setiap jenjang memang sudah diarahkan untuk waktu-waktu tertentu. Tapi untuk anggota pendukung ke penggerak itu justru sangat lentur ya. Tadi 3 bulan di anggota pemula, naik menjadi anggota siaga. Ya. Siaga 6 bulan, udah siap jadi anggota penggerak, iya naik. Ya, anggota muda, gitu kan. Tapi kalau dia memang nggak bisa naik ya, kelola aja terus dalam bentuk komunitas. Ya, kalau dulu namanya ada Rabtul Am, sekarang namanya diubah. Kalau Rabtul Am istilah Arab gitu, ntar nggak membumi kan, kita ubah dengan komunitas itu. Ya sudah, kelola dengan cara itu. Ya, tapi nanti tadi nggak naik jenjang. Karena apa? Kebutuhan kita adalah kebutuhan untuk memenuhi juga ya orang-orang kayak saya sudah tua-tua ini kan lama-lama juga menemui Allah kan wafat. Lalu siapa generasi berikutnya kalau mereka nggak diajak masuk untuk menempati pos-pos tertentu ya dalam struktur kita tentunya, dan itu penting ya. Ya, itu tentang masa waktu. Sebetulnya ada patokan tapi memang nggak harus begitu. Di zaman kami dulu bisa jadi itu jadi anggota dulu lama banget itu karena mungkin kaderisasinya syarat-syaratnya terlalu rigid ya, atau misalnya memang pembinanya terlalu atau pembimbingnya itu memang atau pembina terutama biasanya terlalu sayang sama binaannya jadi nggak dinaik-naikin gitu. Sekarang nggak boleh begitu, terlibat struktur ya, struktur itu memang mengontrol langsung. Kalau dia bagus nggak dinaikin nanti diambil alih oleh struktur. Ini bagus nih, ditarik oleh struktur, kita bina karena kita butuh orang ini untuk struktur gitu. Tentang apakah boleh pembina jadi fasilitator, pembimbing pun boleh. Tapi tadi logikanya supaya struktur ini berdaya, maka siapa yang ngelola? DPC. Aturannya begitu. Yang ngelola DPC. Maka nanti ada P2 upah. Isinya adalah para fasilitator. Dikendalikan oleh ya kaderisasi di DPC. Gitu. Yang pertemuan fasilitator entah per pekan, ya sebaiknya ya per pekan ya, atau mungkin kalau tidak bisa per pekan ya per 2 pekan, ya minimal maksimal bukan minimal per 1 bulan ada pertemuan para fasilitator. Berarti yang mengevaluasi ya kaderisasi DPC juga gitu. Nah, kalau DPD semua nggak bisa. Nanti gini jenjangnya itu pada awalnya adalah untuk mengelola anggota utama itu DPD. Tapi karena DPW-nya sudah pada anggota utama, maka dilimpahkan ke DPW. Gitu. Yang mengelola anggota dewasa itu tadinya adalah DPW. Tapi karena ketua DPD-nya sudah atau kaderisasi sudah anggota utama, maka anggota dewasa dikelola juga di DPW. Yang ngelola DPC itu atau mengelola anggota di bawah itu berarti madya. Tadi madya dan dewasa artinya di DPW diturunkan ke DPD. Berarti anggota penggerak ke bawah itu dikelola oleh DPC. Nanti kalau DPR-nya sudah berdaya seperti di Tangerang Selatan, di Jakarta, yang lola fasilitator itu adalah DPR. Gitu. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan dan daya dukung struktur setempat.
Kalau DPR-nya sudah bisa, keren, bagus, ya enggak? Begitu. Begitu Bu jawabannya. Siapa yang ngelola, siapa tanggung jawab pada siapa, dan siapa aja boleh. Cuman tadi ya, kalau anggota utama jadi fasilitator, mestinya orang tua-tua juga gitu, komunitasnya yang sama-sama sudah jenggotan putih gitu, rambut putih. Biasanya kan yang suka komunitas tuh anak-anak muda gitu, bukan berarti komunitas orang tua nggak ada aja gitu. Cuma biasanya kalau orang-orang tua ini sudah sibuk dengan aktivitas di strukturalnya, dia punya berapa binaan, tugas-tugas yang lainnya, dan kemampuan fisiknya sudah melemah, belum lagi anaknya juga mungkin banyak. Anak-anaknya aja yang ngelola gitu, cakep kalau begitu kan. Lanjut, kalau ada lagi silakan pertanyaannya. Baik, mudah-mudahan puas ya Bu Ade Sutuna jawaban dari Ustaz Zainal. Saya berikan kesempatan tadi Bu Fauzia present jadi bertanya. Enggak, silakan. Bagi yang peserta lainnya yang ingin bertanya, silakan bisa langsung di unmute. Sudah jelas materinya? Mudah-mudahan belum puas ya, biar nanti bisa dipelajari kembali materi dari Ustaz Zainal ya. Baik, Cukup? cukup? Alhamdulillah. Baik. Sebelum diakhiri, kami persilakan kepada Ustaz Zainal untuk closing statement. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi pesan saya pertama adalah, walaupun kita ini secara zahir itu wadah kita adalah partai politik, tapi itu adalah sekedar wasilah bagi perjuangan kita, itu dakwah kepada Allah yang manfaatnya akan kita petik sendiri. Oleh karenanya bahwa dalam berpartai ini pula, karena ini adalah alat perjuangan, wadah perjuangan, maka ikhlaskan karena Allah. Ya, karena ikhlas ini ruh stamina yang akan menguatkan kita. Kemudian bahwa ada ujian dan sebagainya, itu udah biasa dalam perjalanan dakwah. Jadi kalau kita ini ingat ya, Quran itu in kuntum ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu terluka di dalam perang Uhud. Mereka juga terluka di dalam perang Badar. Sama-sama terluka, sama-sama capek, sama-sama keluar uang, sama-sama terbunuh. Maka bedanya apa kata Allah? Mereka terbunuh, mereka matinya itu nggak punya harapan ketemu dengan Allah. Kata Allah, watarjuna minallahi ma la yarjun. Sedang kamu punya harapan ketemu dengan Allah dan mereka nggak punya harapan itu. Maksudnya apa? Temu Allah itu kalau dalam terminologi yang sederhananya adalah masuk surga. Karena yang diberi izin ketemu Allah hanya yang masuk surga, yang bisa melihat Allah. Maknanya itu. Artinya orang di luar sana dalam rangka memenangkan dakwah batilnya pun mereka terluka dan berdarah-darah. Apalagi yang kita yakini ini wadah kita menuju surga, perjuangan kita, mestinya kita lebih giat. Nasibnya ada, ya kan? Apa namanya itu nasihat yang saya sering nyanyikan juga dulu ketika di Sudan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna di telan masa, kan? Segores luka di jalan Allah akan menjadi saksi pengorbanan. Makanya dari Allah wa yatuna ar-rasul dan seterusnya itu jadi pengingat kita. Ya, 5 pilar itu. Sehingga berpartainya kita ini dilandasi dengan semangat ya, pengabdian, semangat pengorbanan, tentunya dengan semangat keikhlasan. Jadi umur kita panjang insya Allah. Dan pesan saya yang terakhir, ya, manusia siapapun dia orangnya pasti punya kekurangan.
selain itu pasti punya kelebihan. Maka lihatlah kelebihannya dan jangan fokus pada kekurangannya. Struktur kita, pimpinan kita, sahabat kita, binaan kita, semuanya memiliki kekurangan. Justru dengan kita bergabung dengan dakwah ini, bergabung dengan partai ini, maka kita termasuk bagian dari orang-orang yang ingin berbuat baik. Perintah Allah tuh wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi kita insya Allah dijanjikan Allah kalau kita dalam track itu apa amar ma'ruf nahi munkar melalui partai ini, Allah akan janjikan wa ulaika humul muflihun. Saya kira itu ya closing statement saya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila kurang salahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit ya. Baik, silakan Ustaz.